Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita membahas akuntansi aktiva tetap. Aktiva tetap itu merupakan aset berwujud jangka panjang yang digunakan untuk operasi bisnis. Artinya, dalam jangka panjang, aset ini bisa memberi keuntungan finansial jangka panjang dan tentu memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Itu adalah syarat dari aktiva tetap. Sedangkan karakteristik aktiva tetap itu adalah masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Digunakan dalam operasional perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual. Nilai perolehannya cukup besar. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kalau merujuk pada nilai perolehannya cukup besar, maka papan tulis yang ada di kelas, walaupun itu digunakan lebih dari 1 tahun, itu bukan merupakan aktiva tetap karena nilainya tidak cukup besar. Jadi persyaratan yang terakhir ini harus benar-benar diperhatikan. Begitu juga aset tetap itu harus bisa disusutkan. Dan aset ini tidak likuid. Karena tidak likuid, maka dalam neraca penyusunan urut-urutan di aktiva tetap itu diawali dengan yang paling tidak likuid. Yang paling tidak likuid untuk aset tetap adalah tanah. Karena tanah itu tidak mempunyai umur ekonomis. Sehingga juga tidak bisa disusutkan. Terus yang kedua, diikuti dengan aset yang paling lama umur ekonomisnya atau masa manfaatnya. Kayak gedung, itu bisa digunakan sampai lebih dari 20 tahun. Jadi setelah tanah, maka gedung, dan seterusnya. Diurutkan sesuai dengan manfaat ekonomis yang ada dalam aktiva tersebut. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam era saat ini, aktiva tetap itu hampir semuanya ditempeli dengan teknologi informasi. Misalnya ketika mesin produksi itu sudah sangat canggih, maka sudah dipastikan di situ ada IT-nya, teknologi informasinya. Ketika mesin itu sudah ada IT-nya, maka perusahaan itu bisa melakukan proses produksi dengan efisien, menghasilkan produk yang berkualitas, dan pergantian dari satu produk ke produk yang lain itu tidak begitu lama waktu setup-nya. Sehingga apa? Sehingga ketika perusahaan itu memiliki mesin produksi yang modern, maka dia mempunyai keunggulan kompetitif dibanding pesaing mereka.
terkait dengan komposisi ini, maka aset tetap itu juga menjadi perhatian bagi investor. Yang dimaksud investor di sini adalah yang nantinya perusahaan itu dibeli sahamnya oleh investor karena mesin-mesin yang digunakan sudah cukup canggih. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, contoh dari aset tetap itu adalah tanah, mesin, bangunan dan fasilitasnya, kendaraan, furnitur, perangkat komputer, dan alat mesin. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, relevansi aktiva tetap pada laporan keuangan itu melekat pada neraca, melekat pada laporan laba rugi, juga melekat pada arus kas. Di dalam neraca, aktiva tetap itu ditampilkan atau dicatat sesuai dengan nilai bersih mereka. Di laporan laba rugi yang terkait aktiva tetap, yang dicatat di situ adalah biaya penyusutan. Kalau di laporan arus kas, yang dicatat terkait dengan aktiva tetap adalah penjualan aktiva tetap dan perolehan atau pembelian aktiva tetap. Jadi kalau ketika kita ingin melihat aktiva tetap secara keseluruhan, maka lihatlah di neraca. Ketika kita ingin melihat biaya penyusutan dari aktiva secara keseluruhan, maka lihatlah di laporan laba rugi. Jika kita ingin menelaah atau menganalisis aktiva yang dihentikan, lihatlah pada arus kas. Kita mau menganalisis pergantian atau pembelian mesin baru juga dilihat pada laporan arus kas. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, aktiva tetap itu harus didepresiasi kecuali tanah. Karena aktiva tetap itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka depresiasi setiap tahunnya itu diakumulasi menjadi akumulasi biaya penyusutan. Total akumulasi itu akan mengurangi total aktiva, sehingga ketika nilai aktiva kotor dikurangi dengan akumulasi depresiasi, maka hasilnya adalah aktiva bersih. Untuk apa sih depresiasi itu? Kok dikumpulkan uangnya? Karena depresiasi adalah biaya yang tidak tunai, maka dana dari depresiasi itu sudah dipastikan ada di bank. Hingga jangan menganggap bahwa uang yang ada di bank itu adalah uang selain depresiasi, sehingga bisa digunakan untuk apa saja. Karena uang yang ada di bank itu juga menyangkut akumulasi depresiasi dari setiap aktiva yang dimiliki perusahaan, maka seyogianya
perusahaan itu ketika aktifanya sudah usang atau masa manfaatnya sudah habis atau masa manfaatnya sudah harus beralih kepada teknologi yang lebih baru walaupun belum habis umur ekonomisnya, maka aktiva itu harus diganti. Agar apa? Agar kita punya keunggulan kompetitif terhadap pesaing kita. Sebuah bisnis tanpa memperhatikan perubahan aktiva dengan teknologi yang ada, maka keniscayaan bahwa perusahaan itu akan mampu bersaing. Sehingga itulah pentingnya depresiasi. Adalah untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli aktiva serupa yang lebih canggih. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika kita melakukan atau menghitung depresiasi aktiva tetap. Yang pertama adalah harga perolehan. Secara akuntansi, harga perolehan itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai aktiva tetap itu siap dipakai. Misalnya, kita beli genset 180 juta, itu kan dari toko, belum instalasi yang diperlukan untuk menghidupkan genset itu. Dan instalasi inilah nanti harus dikapitalisasi menjadi harga perolehan genset. Nilai residu. Nilai residu ini merupakan perkiraan ya, atau nilai sisa dari aktiva tetap tersebut ketika masa manfaatnya habis. Atau ketika aktiva tetap tersebut dihentikan walaupun masa manfaatnya belum habis. Itu ditaksir nilai residunya berapa. Artinya misalnya ketika kita punya sepeda motor, beli kita 10 juta, kita susutkan dalam 10 tahun, maka depresiasi per tahun adalah 1 juta. Ketika 5 tahun berarti ada kita sudah mengumpulkan uang 5 juta. Ketika kita jual, apakah sepeda motor itu laku 5 juta, di atas 5 juta, ataukah di bawah 5 juta? Jadi, ketika sepeda motor itu laku di atas 5 juta, maka ada laba. Ketika laku di bawah 5 juta, maka kita rugi. Karena nilai bukunya adalah 5 juta. Terus juga harus ada estimasi masa manfaat. Masa manfaat ini bisa tahun ya. Kayak gedung misalnya masa manfaatnya 30 tahun. Berarti harga perolehan dibagi dengan masa manfaat atau harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan nilai masa manfaat itu sama dengan penyusutan. Sedangkan masa manfaat sendiri untuk aktiva itu bermacam-macam. Biasanya kalau gedung masa manfaatnya diukur dengan tahun. Kalau mesin, masa manfaatnya biasanya diukur dengan unit produksi. Bisa juga dengan jam mesin. Mau keluar dulu. Yang ketiga, masa manfaat suatu aktiva, misalnya LCD, itu adalah diukur dengan
jam pemakaian LCD. Jadi perusahaan itu harus menggunakan metode depresiasi sesuai dengan aktiva tetap yang dimiliki. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, untuk merespon masa manfaat tersebut, maka digunakanlah metode perhitungan depresiasi. Metode yang paling sederhana adalah metode garis lurus. Kenapa kok dikatakan metode garis lurus? Karena metode ini adalah membagi biaya untuk memperoleh aktiva tetap dengan masa manfaat yang diperkirakan. Misalnya, membeli sepeda motor 10 juta, masa manfaat yang diperkirakan 5 juta. Maka menurut perhitungan metode garis lurus, penyusunannya adalah 10 juta dibagi dengan 5 tahun. Ketemu 2 juta. 2 juta itulah penyusutan setiap tahun. Ketika masa manfaat habis, berarti kan 5 tahun. Maka jangka waktu 5 tahun ke depan, kita sudah mengumpulkan biaya depresiasi menjadi akumulasi depresiasi sebesar 10 juta. Berarti bisa untuk membeli aktiva yang lebih baru lagi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, perhitungan yang kedua itu menggunakan metode saldo menurun ganda. Metode ini biasanya digunakan untuk aktiva-aktiva yang dipengaruhi oleh faktor teknologi informasi yang berubah begitu cepat. Sehingga penyusutannya harus dipercepat. Sehingga pada awal-awal tahun kepemilikan aset itu, tingkat penyusutannya, akumulasi penyusutannya sudah besar. Sehingga bisa untuk membeli aktiva baru lagi yang lebih tinggi. Terkait bagaimana cara menghitungnya, itu tergantung dari berapa batas maksimum saldo menurun gandanya. Misalnya, saldo menurun ganda dari aktiva yang usianya 8 tahun itu adalah 1 dibagi 8, ada 25%. Ini kan masih belum ganda kan ya, 1 dibagi 8, ada 25%. Nah, ketika digandakan, maka ganda itu kan harus dikalikan 2, maka 25% dikalikan 2, ada 50%. Maka tarif penyusunan untuk saldo menurun ganda itu bukan 25%, tetapi 50%. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Untuk aktiva, yang masa manfaatnya
itu lebih rendah dari 10 tahun, dan pergantian aktiva atau model aktiva di pasar itu sangat cukup cepat perkembangannya. Maka gunakanlah metode saldo menurun. Tidak usah ganda, tapi saldo menurun. Atau menurut jumlah angka tahun. Ketika menurut jumlah tahun, maka tarif penyusutan itu ada pembilang, ada penyebut. Misalnya, aset disusutkan dalam jangka waktu atau aset mempunyai umur manfaat 8 tahun. Maka penyebut untuk tarif penyusutan itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Ada 36. Pada tahun pertama, angka pembilangnya bukan 1, tetapi 8. Dibagi 36 kali biaya untuk memperoleh aktiva tetap itu. Untuk tahun kedua, pembilangnya 7, dibagi dengan penyebut 36, dan seterusnya sampai tahun ke-8, itu pembilangnya 1 dibagi dengan 36. Dan perlu diketahui bahwa nilai residu yang ada pada nilai buku akhir tahun dari aktiva itu diabaikan dalam perhitungan saldo menurun maupun saldo ganda. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, untuk mesin-mesin produksi, biasanya penyusutannya menggunakan unit produksi, bisa juga dengan menggunakan jam mesin, bisa juga digunakan dengan pemakaian listrik. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, karena aktiva tetap ketika digunakan tentu memerlukan suatu pemeliharaan. Ada 2 macam pengeluaran terkait dengan aktiva tetap. Ada yang dinamakan revenue expenditure, ketika pengeluaran itu untuk pemeliharaan aktiva. Misalnya ketika aktiva itu waktunya servis, ya harus diservis dengan biaya yang tidak begitu besar dibanding dengan nilai aktiva itu. Servis itu adalah untuk menjaga supaya aktiva itu bisa digunakan secara wajar atau sesuai dengan petunjuk teknis. Itu adalah nantinya itu digunakan sebagai atau diakui sebagai biaya. Tetapi ketika pengeluaran untuk aktiva itu mempengaruhi atau menambah umur manfaat dari aktiva, meningkatkan kinerja efisiensi aktiva, dan meningkatkan mutu produk yang dihasilkan dari biaya yang dikeluarkan,
maka pengeluaran biaya untuk aktiva tersebut dinamakan capital expenditure. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, tentu ada berbagai macam cara untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Karena ada berbagai macam cara perolehan, maka juga ada berbagai macam cara pencatatan atau metode pencatatan aktiva tetap sesuai dengan bagaimana aktiva itu diperoleh. Misalnya, aktiva itu diperoleh dengan membeli tunai. Misalnya, PTA membeli mesin percetakan 25 juta. Terus ada asuransi, ada pemasangan, ada ongkos kirim, misalnya 2 juta. Maka total dari biaya untuk memperoleh aktiva itu bukan hanya harga mesinnya yang 25 juta, tetapi harus ditambah dengan biaya yang 2 juta itu. Jadi harga perolehan dari aktiva itu 27 juta. 27 juta ini harus dijurnal atau dicatat, didebet di rekening mesin 27 juta. Karena belinya tunai, maka yang dikredit adalah bank 27 juta. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada juga membeli aktiva itu secara kredit. Tapi perusahaan yang menjual aktiva itu mensyaratkan ada uang muka. Kredit itu pasti ada pembebanan biaya, yaitu bunga. Misalnya bunganya adalah 12%. Contoh, perusahaan A membeli mesin dengan cara mencicil seharga 100 juta. Uang mukanya 28 juta. Maka hutang yang timbul karena membeli aktiva secara kredit dengan ada uang muka, maka 100 juta dikurangi 28 juta. Maka hutangnya adalah 72 juta. Ketika memperoleh aktiva itu, maka harus dijurnal. Debitnya, ya aktiva yang dibeli itu 100 juta. Kreditnya, kas untuk membayar uang muka 28 juta. Kredit hutang 72 juta. Karena hutang itu harus dibayar, maka ketika bayar angsuran dan bunga, maka dicatat sebelah debit hutang, biaya bunga juga debit, yang kredit adalah kas karena untuk membayar angsuran aktiva tersebut. Angsurannya 2 juta, biaya bunganya 720. Maka kas yang dikeluarkan 2.720. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ada juga perolehan aktiva itu ditukar dengan surat-surat berharga. Bisa obligasi, bisa saham, bisa hipotek. Ya untuk sederhananya kita menggunakan
saham untuk memperoleh aktiva tetap. Contoh, misalnya PT ABC membeli gedung dengan harga 1 miliar dengan cara menerbitkan saham 100.000 lembar saham. Dengan nilai 10.000 per lembar saham. Artinya 100.000 dikali dengan 10.000 itu kan 1 miliar. Sehingga saham itu harganya 1 miliar. Tetapi di pasar harga saham itu bukan 10.000 tetapi 11.000. Maka ada yang dinamakan agius saham atau keuntungan membeli saham atau keuntungan dari menukar aktiva dengan saham. Maka gedung itu dinilai dengan harga 1,1 miliar atau 1 miliar 100 juta. Itu di debit. Yang kredit adalah saham biasa 1 miliar, agius saham 100 juta. Itulah cara mencatat apabila kita membeli aktiva dengan cara menukar dengan saham. Ada juga membeli aktiva ditukar dengan aktiva yang sama atau dengan aset yang lain. Misalnya, saya mau beli sepeda motor baru. Di dealer itu juga melayani tukar tambah. Ada yang seperti itu kan, itulah yang dinamakan aktiva baru diperoleh melalui tukar dengan aset yang sama. Apakah boleh membeli sepeda motor kita tukar dengan aset selain sepeda motor? Jadi ada dua cara kalau gitu. Ketika menukar ada dengan aset yang sama, ada dengan aset yang lainnya. Yang terakhir, perolehan aktiva tetap itu bisa dengan cara donasi. Kalau cara donasi maka debitnya ya aktiva itu misalnya kita dapat BIS, kita dapat BIS dari bantuan Kemenaker. Maka di jurnal debit itu adalah BIS, yang kredit adalah modal donasi. Jadi tidak mengeluarkan uang maupun mengeluarkan saham. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Aktiva itu juga bisa diperoleh dengan cara membuat sendiri. Untuk membuat sendiri maka segala biaya itu didebit, segala biaya yang dikeluarkan untuk membuat aktiva itu didebit, kreditnya cash. Ketika masa manfaat aktiva itu habis, maka ada 3 alternatif. Aktiva itu dibuang, dijual, atau ditukar dengan aset yang serupa. Begitu juga walaupun aset yang dimiliki oleh perusahaan itu belum
berakhir masa manfaatnya, misalkan perusahaan membeli mesin diperkirakan masa manfaatnya 10 tahun. Karena pertimbangan kurang cermat, sebelum 10 tahun ada aktiva yang sejenis yang lebih canggih. Dan perusahaan itu tidak boleh lengah gitu ya. Aktiva yang dimiliki yang lama itu harus dihentikan, diganti dengan mesin yang lebih canggih agar bisa mempunyai keunggulan kompetitif untuk bersaing. Ketika menghentikan aktiva tetap yang belum selesai masa manfaatnya, biasanya dijual ataukah ditukar. Tidak dibuang. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.